Margurutu Tuhanmu, mau disasudi di toko debataku, mau tunature sai pasu-pasuman ulaon di tanganku sudesi baenoku, oh Tuhan di mata. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudaraku. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ai molo marguru tu dagi kamu marparange mate mahamu. Alai molo di pamate hamu parudaun ni pamatang mar hiti-hiti todi mangulu mahamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajak kita hidup dalam roh. Nats ini mengajarkan jika kita hidup menurut daging, maka kita akan mati. Tetapi jika kita hidup menurut roh, maka kita akan hidup. Jika kita hidup di dalam daging, akan memikirkan hal-hal yang kedagingan, memikirkan hal-hal yang jahat. Hidup tanpa firman dirinya adalah bagaikan yang hidup di dalam kejahatan. Artinya bahwa jika kita hidup dalam kedagingan membuat kita terpisah dengan Tuhan, terpisah dengan Allah, sehingga upah kita adalah maut, upah kita adalah kematian. Tetapi hari ini firman Tuhan sebagai orang yang percaya, bila kita hidup di dalam roh, maka kita akan mengerti, memahami dampak daripada hidup dalam roh itu membawa kita dirancang menurut kehendak Tuhan. Tetapi jika kita hidup di dalam daging, kita adalah mati. Kenapa? Karena kedagingan itu akan menyatakan hidupmu mati. Firman katakan bahwa kita adalah terbangun di dalam roh, bukan di dalam daging. Sehingga bahwa dalam firman hari ini memberikan kepada kita Roh Kudus akan membuat kita hidup menjadi orang-orang yang tidak lagi diperhamba oleh dosa-dosa. Karena roh kita selalu dibimbing oleh Roh Kudus. Kita dibimbing oleh Tuhan, dibimbing oleh Roh Kudus, tidak pernah diperbudak oleh nafsu-nafsu kedagingan, oleh kejahatan-kejahatan. Yang tadinya kita adalah orang yang berdosa, yang tadinya kita adalah orang yang hidup di dalam kedagingan, tetapi dengan kehadiran Roh Kudus akan membuat kita akan semakin mengenal kehidupan yang kekal. Kita akan memutuskan dari daging kita segala kedagingan-kedagingan yang bersifat kejahatan. Mari saudara-saudaraku, mari kita akan hidup di dalam roh. Karena daging kita ini lemah, tetapi roh itu menuntun kita. Daging kita ini, pikiran kita ini lemah, tetapi jika ada Roh Kudus yang selalu berbicara kepada kita, kita akan dituntun, akan menentukan bahwa kita mampu membedakan yang baik dan yang jahat. Karena Roh Kuduslah yang mampu membuat kita sehingga kita tidak pernah terlena dan tergoda oleh kedagingan-kedagingan. Mintalah kuasa Roh Kudus. Hiduplah di dalam Roh Kudus, maka kamu akan menerima kehidupan yang baru. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, agar kami hidup di dalam Roh-Mu. Amin.